serta petir yang terus berbunyi membuat Yara ketakutan. Ia adalah seorang yang takut hujan disertai petir seperti ini. Yara bersembunyi di balik gorden raksasa itu, ia duduk dengan memegang kakinya sendiri. Kedua tangan menutupi telinga agar tidak mendengar suara menakutkan itu. Sedari kecil Yara sudah merasakan penderitaan ini, hanya saja tidak ada yang tahu. Bahkan ayahnya sendiri juga tidak tahu tentang apa yang Yara takuti, semua Yara hadapi seorang diri. Bahkan hingga sudah menikah pun, hal semenyakitkan ini masih sering terjadi dalam hidupnya. Yara menangis tanpa suara, petir itu benar-benar membuatnya ketakutan. "Ibu, tolong temani Yara, aku takut sekali," lirihnya. Harapan mendapatkan pelukan seseorang di kala seperti ini benar-benar membuat Yara semakin terpukul. Hingga Yara tertidur dalam posisi duduk dengan air mata yang masih mengalir di pelipisnya. Yara harap, kala dirinya terbangun nanti hujan deras ini sudah berakhir. Yara terbangun kala mendengar suara pintu kamar terketuk. Ia langsung melihat jam dinding, ternyata sudah pukul 1 dini hari. Yara perlahan bangkit, ia lega karena hujan sudah berhenti. Kala Yara membuka pintu kamar, ia terkejut karena melihat Aksa tidak berdaya dipapa oleh Arzan. "Maaf mengganggu, Nona, saya mengantarkan tuan muda, ia sedang mabuk," ucap Arzan sembari memapa Aksa yang setengah sadar itu. Yara langsung mengambil alih, ia yang memapa tubuh jangkung Aksa seorang diri. "Terima kasih, Arzan, aku bisa sendiri mengurus suamiku, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepadamu," kata Yara sembari tersenyum manis kepada Arzan yang terbelalak atas semua tindakannya. "Baik, Nona. Hal seperti ini memang tugas saya," sahutnya. Arzan berlalu pergi meninggalkan Aksa bersama dengan Yara. Selama kepergiannya Arzan tiada henti tersenyum, karena dari cara Yara memapah tubuh jangkung Aksa sangat lucu di matanya. "Semoga segera ada cinta di antara mereka," gumam Arzan di dalam hati. Tentu saja Yara kesusahan memapah tubuh jangkung sang suami. Tapi, ia tidak mudah menyerah. Terus berusaha hingga berhasil memapah tubuh Aksa untuk berbaring di atas kasur king size. Yara sampai terengah-engah, ia menatap tak percaya Aksa yang malah tertidur sambil berbicara yang Yara sendiri tidak tahu apa dibicarakan oleh sang suami. Yara melepas sepatu Aksa yang masih terpasang di kedua kakinya. Tidak ada dendam atas masalah yang terjadi sore tadi, semua hilang kala melihat ketidakberdayaan Aksa malam ini. "Kak, jika kau benar-benar tidak bisa menerima pernikahan ini, sebaiknya jangan sakiti dirimu seperti ini," ucap Yara di sela kegiatannya melepas kancing kemeja Aksa. Aksa yang masih setengah sadar langsung membuka mata sempurna kala mendengar ucapan Yara. Ia lebih terlihat seperti seseorang yang tidak berdaya, hanya diam pasrah dengan semua tindakan Yara kali ini. "Hera," panggil Aksa dengan suara lirihnya. Tangan Aksa menyentuh wajah Yara dengan usapan yang sangat lembut. Tersenyum sangat manis hingga membuat Yara menjadi ngeri sendiri. "Kak, sadarlah, aku adalah Yara, bukan Hera." Yara mencoba menjelaskan, tapi yang ada Aksa malah terus menatapnya dengan senyuman yang tidak pudar sedikit pun. Perasaan Yara menjadi tidak enak, ia langsung menyingkirkan tangan Aksa dari wajahnya. Mencoba menjauh dari sang suami, karena Yara yakin pasti Aksa sedang tidak sadarkan diri saat ini. Tapi kala Yara ingin melangkah, tangan Yara dicekal oleh Aksa. Pria itu menarik tangan Yara hingga tubuh Yara terjatuh di atas dadanya. Yara terkejut setengah mati, posisi ini membuat posisi jantungnya tidak aman. "Kak." Aksa mengubah posisi hingga ia berada di atas tubuh Yara, ia menatap Yara dengan senyuman yang sangat manis. "Hera, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku bukan? Aku tahu, kau sangat mencintaiku," ucap Aksa dengan suara yang sedikit bergetar. Hanya sebentar Yara melihat senyuman manis di wajah Aksa, lama-kelamaan berubah menjadi ekspresi wajah yang menyedihkan. "Tidak,
kau sudah meninggalkanku. Kau sudah pergi meninggalkanku. Ucapnya dengan intonasi tinggi. Yara dapat melihat ketidakberdayaan yang Aksa rasakan. Rasa cintanya kepada Hera sudah membuat Aksa tidak berdaya seperti ini. Katakan aku kurang apa, Hera? Aku bisa memberikan apapun yang kau mau, bahkan aku sudah membeli rumah mewah di Paris. Karena kau ingin tinggal di sana bukan? Ayo mari kita ke sana. Aksa terus mengoceh banyak hal tentang Hera, seolah-olah Yara adalah sosok wanita itu. Yara menjadi sedikit tahu, bahwa sangat besar cinta Aksa terhadap kakak tirinya. Yara menjadi ragu, apakah nantinya ia bisa menjadi sosok yang paling dicintai Aksa seperti ini. Kala Yara ingin bangkit, tangan Aksa mengelus pipi tirus milik Yara. Aku menganggapmu sebagai berlian, di mana aku paling takut menyentuhmu dengan cara sembarangan. Nyatanya kau malah memberikan tubuhmu kepada pria lain, kenapa semudah itu kau memberikannya, Hera? Suara Aksa tercekat, ia menangis di antara kegelapan itu. Hingga Aksa jatuh tepat di atas tubuh Yara, ia tidak sadarkan diri. Tentu saja Yara tidak sanggup menahan tubuh Aksa yang jangkung, perlahan-lahan ia membawa Aksa berbaring di sampingnya. Kala melihat Aksa tertidur seperti itu membuat perasaan sedih muncul di benak Yara. Ia menjadi kasihan dengan pria itu, semua benar-benar terjadi di luar kendali. Kau tidak salah mencintai Kak Hera, sama sekali tidak. Hanya saja itu akan menjadi lebih baik jika Kak Hera adalah wanita baik. Ucap Yara sambil mengelus pucuk kepala Aksa. Memang awalnya pernikahan ini adalah semua keterpaksaan bagi Yara. Tapi, kala mendengar Pak Penghulu mengatakan tentang sakral sebuah pernikahan, membuat Yara menjadi mengambil sebuah keputusan. Di mana keputusan itu adalah, ia akan menerima Aksa sebagai suaminya untuk selama-lamanya. Entah kemana hilangnya rasa keterpaksaan itu, semua tergantikan dengan rasa ikhlas yang sangat luas. Yara ingin menjadi sosok yang paling dibutuhkan oleh Aksa, sekalipun yang terjadi justru sebaliknya. Apapun itu, aku akan mencoba menghadapinya saja. Kata Yara di dalam hati, ia berbaring di samping Aksa. Menatap wajah Aksa dari posisi itu hingga rasa mengantuk menyerangnya. Aksa terbangun dari tidurnya kala merasakan silau matahari di wajahnya. Aksa menggeliat karena merasakan tidurnya sangat nyaman sepanjang malam, tidak ada gangguan seperti malam-malam sebelumnya. Kala Aksa membuka matanya, ia tidak melihat siapapun di kamar luas itu. Ia hanya melihat gorden yang terbuka sempurna, hingga dapat melihat burung-burung yang berterbangan bebas. Aksa perlahan duduk bersandar pada kepala ranjang. Pintu kamar terbuka, Yara masuk dengan membawa mangkuk di tangannya. Ia tersenyum tipis kepada Aksa yang hanya menatapnya sebentar saja tadi. Pagi, Kak, sapa Yara. Tentu saja itu aneh bagi Aksa, karena Yara terlihat bersemangat sekali pagi ini. Terlihat ceria dan cantik, Aksa menjadi terganggu karena semua itu. Kakak sudah merasa lebih baik. Tanyanya sembari meletakkan mangkuk itu di nakas sebelah Aksa. Sudah, jawaban singkat ala Aksa tidak membuat Yara takut. Ia malah duduk di samping Aksa yang menatap jendela. Aku membuat sup hangat untukmu, agar tubuhmu segar nanti, Kak. Ucap Yara sembari mengambil mangkuk itu di nakas. Mata tajam Aksa langsung memerhatikan Yara yang sedang mengaduk sup. Kenapa kau perhatian sekali kepadaku? Tanya Aksa penuh curiga. Apa salah perhatian sama suami sendiri? Tanya Yara dengan wajah lugunya, pertanyaan Aksa tidak membuatnya marah sedikit pun. Salah, karena sikap seperti ini hanya membuatku muak denganmu. Sahut Aksa dengan nada ketus serta menggigit di hati mungil Yara. Yara berusaha tersenyum untuk meredakan rasa sakitnya. Kata-kata tajam Aksa yang seperti ini, harus ia anggap seperti angin lalu saja. Sayangnya aku akan terus bersikap seperti ini, Kak, teruslah muak, aku tidak masalah dengan itu. Ucap Yara dengan senyuman manisnya.
Aksa memicingkan mata mendengar kata-kata Yara itu, ia heran kenapa tiba-tiba Yara bersikap seperti ini. Padahal perlakuannya tadi malam sudah cukup membuktikan apa posisi Yara sebenarnya. Sini, Aksa merebut mangkuk sup itu dari tangan Yara. Sudah pasti Aksa tidak akan menerima suapan dari Yara begitu saja. Ia tidak akan membiarkan Yara melakukan itu kepadanya, tidak akan pernah. Yara tidak tersinggung sedikit pun, ia malah tersenyum tipis kala memerhatikan Aksa yang makan dengan gerakan perlahan. Cara pria itu mengunyah makanan sungguh lucu di matanya, apalagi kala Aksa berusaha keras untuk tidak menatapnya. "Kakak bekerja hari ini?" tanya Yara sembari merapikan tempat tidur yang berantakan. Lama menunggu tidak ada jawaban dari Aksa, pria itu asik makan dan hanya diam menatap jendela. Yara sebenarnya tidak tahu cara bicara yang baik dengan suaminya itu. Sikap dingin Aksa memang di atas rata-rata, ia sampai sakit kepala hanya karena memikirkan cara berkomunikasi yang baik kepada sang suami.